Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Tasya Septi Anggraini, NIM 19520000117. Nah, saya akan memaparkan materi tentang kurikulum 2013. Definisi kurikulum 13. Kurikulum 13 merupakan sebuah kurikulum yang terintegrasi, yaitu sebuah kurikulum yang mengintegrasikan skill, time, konsep, dan topik baik dalam bentuk within single discipline, across several discipline, dan across learning. Dengan kata lain, bahwa kurikulum 2013 ialah kurikulum yang terpadu sebagai suatu konsep, dapat dikatakan sebagai sebuah sistem atau pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu untuk memberikan pengalaman yang bermakna dan luas kepada peserta didik. Kurikulum 2013 menghadirkan pembelajaran yang mengacu pada 3 ranah kompetensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kurikulum 2013 menganut pandangan dasar bahwa pengetahuan tidak dapat dipindahkan secara utuh dari guru kepada siswa, melainkan membutuhkan proses pembelajaran secara langsung atau ilmiah untuk menyampaikan informasi sehingga dapat memberikan pembelajaran yang bermakna. Karena siswa adalah sebuah subjek yang memiliki kemampuan untuk secara aktif mencari, mengolah, mengkonstruksi, dan menggunakan pengetahuan. Adapun kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik berikut menurut Kemendikbud. Yang A, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. B, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana, di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. C, mengembangkan sikap pengetahuan dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. D, memberikan waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap pengetahuan dan keterampilan. E, kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut ke dalam kompetensi dasar mata pelajaran. F, kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian atau organizing elements kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. G, kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karakteristik dari kurikulum 2013 ini lebih menekankan pada pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat, sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang dapat menghadapi persoalan-persoalan yang menimpa bangsa. Secara umum, prinsip-prinsip pembelajaran tematik dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu 1. Prinsip penggalian tema, 2. Prinsip pengelolaan pembelajaran, 3. Prinsip evaluasi, dan prinsip reaksi. Prinsip penggalian tema merupakan prinsip utama atau fokus dalam pembelajaran tematik. Artinya, tema-tema yang saling tumpang tindih dan ada keterkaitan menjadi target utama dalam pembelajaran. Yang kedua, prinsip pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran dapat optimal apabila guru mampu menempatkan dirinya dalam keseluruhan proses. Artinya, guru harus mampu menempatkan diri sebagai fasilitator dan mediator dalam proses pembelajaran. Prinsip evaluasi pada dasarnya menjadi fokus dalam setiap kegiatan. Bagaimana suatu kerja dapat diketahui hasilnya apabila tidak dilakukan evaluasi. Tujuan dilakukannya evaluasi pembelajaran yaitu untuk menciptakan kegiatan belajar mengajar yang lebih baik ke depannya. Prinsip reaksi. Dampak pengiring yang penting bagi perilaku secara sadar belum tersentuh oleh guru dalam KBM. Karena itu, guru dituntut agar mampu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran secara
sehingga tercapai secara tuntas sesuai dengan tujuan-tujuan pembelajaran. Guru harus bereaksi terhadap aksi siswa dalam semua peristiwa, serta tidak mengarahkan aspek yang sempit melainkan ke suatu kesatuan yang utuh dan bermakna. Nah, pembelajaran tematik memungkinkan hal ini dan guru hendaknya menemukan kiat-kiat untuk memunculkan ke permukaan hal-hal yang dicapai melalui dampak pengiring tersebut. Prosedur dalam penerapan pembelajaran tematik secara umum mengikuti tiga tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. 1. Perencanaan. Sebelum melaksanakan pembelajaran, idealnya seorang guru harus membuat perencanaan yang terhubung dengan pembelajaran. Karena perencanaan meliputi segala aspek tentang pembelajaran atau suatu rancangan yang diperhatikan guru sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Baik tidaknya rencana pembelajaran yang disusun sangat mempengaruhi tahap pembelajaran yang dilaksanakan dan tujuan yang diharapkan. 2. Pelaksanaan pembelajaran merupakan proses berlangsungnya belajar mengajar di kelas yang merupakan inti dari kegiatan di sekolah. Jadi, pelaksanaan pembelajaran adalah interaksi antara guru dengan peserta didik dalam rangka menyampaikan bahan pelajaran kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun pelaksanaan dalam pembelajaran tematik merupakan implementasi dari RPP, meliputi bahan ajar atau materi kegiatan pembelajaran yang terdiri atas kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Yang ketiga ada penilaian pembelajaran, adalah usaha mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, serta menyeluruh tentang proses dan hasil dari perkembangan yang telah dicapai, baik yang berkaitan dengan proses maupun hasil pembelajaran. Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ketiga komponen tersebut dilaksanakan dengan menggunakan teknik dan instrumen penilaian yang berbeda-beda, tetapi tetap berimbang dan berfungsi saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Tujuan penilaian antara lain adalah untuk mendapatkan pembuktian yang akan mengukur sampai di mana tingkat kemampuan dan keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kelebihan dari pembelajaran tematik. Yang satu, menyenangkan karena berangkat dari minat dan kebutuhan anak didik. 2. Memberikan pengalaman dan kegiatan belajar mengajar yang relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak didik. 3. Hasil belajar dapat bertahan lama karena lebih berkesan dan bermakna. 4. Mengembangkan keterampilan berpikir anak didik sesuai dengan persoalan yang dihadapi. 5. Menumbuhkan keterampilan sosial melalui kerjasama. 6. Memiliki sikap toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. 7. Menyajikan kegiatan yang bersifat nyata sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP pada hakikatnya merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan atau memproyeksikan apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran. RPP merupakan pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium, atau lapangan untuk setiap kompetensi dasar. Oleh karena itu, apa yang tertuang di dalam RPP memuat hal-hal yang langsung berkaitan dengan aktivitas pembelajaran dalam upaya pencapaian penguasaan suatu KD. Acuan yang digunakan untuk mengembangkan RPP sesuai dengan Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang standar proses. Dinyatakan bahwa silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Artinya, acuan yang digunakan untuk mengembangkan RPP juga sama dengan acuan untuk mengembangkan silabus. Nah, komponen-komponen RPP tematik yang pertama ada identitas mata pelajaran. Di dalamnya mencakup satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran atau tema, dan jumlah pertemuan. 2. Ada standar kompetensi atau kompetensi inti. 3. Ada kompetensi dasar dan indikator kompetensi. 4. Ada tujuan pembelajaran. 5. Materi ajar atau substansi materi. 6. Ada metode pembelajaran dalam tematik menggunakan metode pembelajaran saintifik.
7. Ada sumber belajar, mencakup media pembelajaran yang digunakan. 8. Kegiatan pembelajaran, yang berisi pengalaman belajar terbagi dalam kegiatan awal, kegiatan inti, yang kegiatan inti di dalamnya terdapat aktivitas eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, dan ada kegiatan akhir. 9. Penilaian hasil belajar terbagi menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Pendekatan saintifik merupakan model pembelajaran yang diterapkan pada kurikulum 2013 dengan menggunakan metode ilmiah dalam kegiatan pembelajarannya. Pendekatan yang berpusat pada siswa atau student-centered approach ini bertujuan supaya siswa nantinya mampu memiliki kapabilitas dalam berpikir yang kritis, ilmiah, dan analitis. Dan dalam model ini dirancang agar peserta didik diberikan ruang untuk bereksplorasi terhadap materi pelajaran. Proses pembelajaran harus menyentuh 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan pendekatan ilmiah dalam pembelajarannya itu ada mengamati, menanya, mencoba, menalar, mengolah, menyimpulkan, menyajikan, dan mengkomunikasikan. Model pembelajaran pada pendekatan saintifik. Model-model pembelajaran berbasis pendekatan saintifik dapat dikategorikan dalam 4 model, yaitu 1. Problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari materi pembelajaran. Yang kedua, ada project-based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Kerja proyek merupakan suatu bentuk kerja yang memuat tugas-tugas kompleks berdasarkan kepada pertanyaan dan permasalahan yang sangat menantang dan menuntun peserta didik untuk merancang, memecahkan masalah, membuat keputusan, melakukan kegiatan investigasi, serta memberikan kesempatan peserta didik untuk bekerja secara mandiri. Yang ketiga, discovery learning adalah model pembelajaran yang menekankan pada sebuah penemuan yang dilakukan oleh peserta didik secara aktif. Model pembelajaran ini terjadi ketika peserta didik dapat mengelompokkan berbagai informasi, melakukan penyelidikan, memecahkan masalah, dan menghasilkan penemuannya secara mandiri. Yang keempat, inquiry learning adalah model pembelajaran yang mendorong pelajar untuk mencari informasi dengan observasi dan eksperimen. Peserta didik akan mencari jawaban secara mandiri dengan analisis, penyelidikan, menanyakan pertanyaan, meneliti, dan menerjemahkan informasi. Metode ini mendorong peserta didik menjadi lebih mandiri, kreatif, kritis, dan analisis. Sekian pemaparan materi kurikulum 2013 yang bisa saya sampaikan. Bila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.